Unjuk rasa ratusan warga di depan gedung DPRD Kabupaten Pati berlangsung ricuh setelah massa melemparkan botol dan gelas air mineral ke arah aparat yang berjaga. Situasi semakin memanas karena massa meminta masuk ke dalam gedung DPRD. Kericuan terjadi setelah tuntutan massa untuk menemui Bupati Sudewo tak kunjung dipenuhi. Untuk meredam kericuan, aparat menyemprotkan gas air mata ke arah massa. Dalam aksinya, massa pendemo bahkan nekat menjebol pintu kantor DPRD untuk bertemu anggota parlemen. Sebelumnya, Bupati Sudewo telah membatalkan kenaikan tarif pajak bumi bangunan P2 sebesar 250% setelah diprotes besar-besaran oleh warga setempat. Kendati demikian, pembatalan kenaikan pajak tidak mampu meredam kekesalan warga yang menilai sosok Bupati yang arogan. Dari Pati, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Cukup. Ya. Pertahankan formasi rekan-rekan. Pertahankan formasi rekan-rekan. Aksi unjuk rasa di pusat pemerintahan Kabupaten Pati, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Kericuhan memuncak setelah polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang melemparkan gelas air mineral ke arah aparat kepolisian. Massa membakar satu unit mobil Provos milik Polres Grobogan. Petugas kepolisian berhasil memadamkan api dengan mobil water cannon. Massa juga diredam oleh koordinator aksi Supriyono dan Hussein agar tidak anarkis. Namun massa yang tetap melempari petugas dengan gelas air mineral berhasil dipukul mundur dengan gas air mata. Dari Pati, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, massa menerobos barikade polisi untuk memasukkan truk pengeras suara ke area demo di alun-alun Pati. Polisi juga mengerahkan 2 helikopter memantau situasi dari udara. Massa menerobos barikade penyekatan jalan yang dipasang aparat kepolisian. Hal itu dilakukan lantaran massa memaksa truk pembawa pengeras suara di sebelah timur alun-alun Pati, Jawa Tengah bisa berada di area demo. Suasana sempat memanas dan terjadi adu mulut hingga kepolisian akhirnya membuka barikade. Namun polisi hanya membolehkan truk pengeras suara masuk. Sementara kendaraan lain harus diparkir di luar kawasan alun-alun Pati. Selain itu, kepolisian juga memantau situasi keamanan dari udara dengan mengerahkan 2 unit helikopter. Dari Pati, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam unjuk rasa menuntut Bupati Pati mundur, 11 terduga provokator ditangkap dan polisi juga tengah mengusut pelaku yang membakar mobil milik Propam. Saat ini pelaku yang menjadi provokator itu ada kurang lebih ada 11 kita lakukan pengamanan. Saat ini sedang kita lakukan pendataan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak reserse. Ya. Terkait adanya pembakaran itu gimana konfirmasinya tadi? Ya, dari aksi unjuk rasa anarkis tadi ada satu kendaraan Polri yaitu dari Propam berhasil digulingkan oleh massa tersebut dan dibakar. Dan ini akan kita telusuri dan akan kita lakukan penyelidikan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah menggelar sidang paripurna dan menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Pada Rabu 13 Agustus, DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar sidang paripurna untuk mengakomodir tuntutan warga yang menginginkan Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.
Sidang paripurna yang digelar mendadak ini menyepakati pembentukan panitia khusus atau pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Seluruh partai setuju termasuk Partai Gerindra yang merupakan partai Bupati Sudewo. Bupati Kabupaten Pati Sudewo angkat bicara terkait aksi yang menuntut kemunduran dirinya. Sudewo juga mengakui menghormati hak angket yang dilakukan DPRD Pati. Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Harus mundur dengan tuntutan seperti itu semuanya. Pemirsa, pada April 2025 Sudewo melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Tercatat Sudewo memiliki total harta sebesar 31,5 miliar rupiah. Paling besar harta Sudewo ada pada kepemilikan properti tanah dan juga bangunan senilai 17 miliar rupiah. Ia tercatat memiliki 31 bidang tanah dan bangunan di Pati, Surakarta, Yogyakarta, Bogor, Wonogiri, Pacitan, Depok, Blora, hingga Tuban. Kemudian ia juga memiliki 8 alat transportasi terdiri dari 6 mobil dan juga 2 motor senilai 6,3 miliar rupiah. Sudewo juga memiliki surat berharga senilai 5,3 miliar rupiah serta uang tunai senilai 1,96 miliar rupiah. Sudewo juga memiliki harta bergerak senilai 795 juta rupiah dan tercatat tidak memiliki hutang. Terkait polemik Bupati Pati Sudewo yang membuat masyarakat berunjuk rasa, Istana akan terus melakukan koordinasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku pihaknya terus memonitor dan berkoordinasi sejak adanya dinamika tersebut. Selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri, baik Pak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi, kemudian saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik gitu. Tentunya kalau beliau ya menyayangkan kan gitu. Itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respon beliau terhadap. Pemirsa, warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar unjuk rasa besar-besaran. Unjuk rasa itu dipicu oleh kontroversi kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Siapa yang akan melakukan perubahan biaya gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Kami apa? Kami justru mau menyampaikan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Sejak kenaikan PBB pendesaan dan perkotaan 250% nama Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo terus menjadi sorotan. Kebijakan kontroversialnya itu membuat warganya naik pitam. Gelombang protes warga menggema, warga menjerit atas naiknya PBB yang fantastis. Warga merasa kebijakan Sudewo itu tidak realistis dan menambah beban hidup warga. Dalam kirap boyongan Hari Jadi Pati yang digelar di sekitar alun-alun Bupati Pati dan istrinya disoraki warga. Bupati Sudewo bahkan sempat menyatakan tak gentar dengan aksi unjuk rasa yang menolaknya kebijakannya, namun seminggu kemudian Bupati membatalkan kenaikan PBB 250%.
dan meminta maaf. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Kontroversi lainnya, Bupati Pati juga pernah mengundang 3 penyanyi dangdut trio Serigala untuk menghibur tamu undangan saat acara penandatanganan Koperasi Merah Putih dan MOU Hari Jadi Pati di Pendopo Pati, Jawa Tengah dan beredar viral hingga aksi tersebut dianggap tidak pantas oleh netizen. Karena selain bergoyang di atas panggung, salah satu personil juga turun menghampiri penonton yang membuat penonton riuh. Kini meski Bupati telah membatalkan kebijakan kontroversialnya, namun warga terlanjur geram atas kebijakan tersebut. Meski Bupati Pati telah meminta maaf, warga Pati tetap kecewa dengan kebijakannya yang menurut warga arogan dan menambah beban hidup warga. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gerakan membagikan bendera merah putih untuk dikibarkan digelar di Kalimantan Utara. Lebih dari sekedar memeriahkan, gerakan ini diinisiasi untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Apaliwang, membuka acara gerakan pembagian bendera merah putih tahun 2025. Gerakan ini bukan hanya mengajak masyarakat Kaltara untuk mengibarkan bendera merah putih, melainkan menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Sedikitnya 2049 lembar bendera merah putih dibagikan untuk dikibarkan dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat juga diimbau untuk dapat aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia. Pembagian bendera merah putih merupakan salah satu upaya kita untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dan melalui pemasangan bendera merah putih selama bulan Agustus. Dan tidak hanya itu, kita juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah dan elemen masyarakat untuk turut menghias lingkungan, memasang umbul-umbul, mempercantik sudut-sudut kota maupun desa, kelurahan dengan nuansa kemerdekaan. Ditutup dengan penyerahan simbolis bendera merah putih. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wujud rasa syukur atas pengorbanan pahlawan untuk memerdekakan Indonesia. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Tim Liputan, iNews melaporkan. Ratusan kepala daerah kepulauan dan pesisir menghadiri musyawarah nasional yang digelar di Jakarta. Munas ini digelar guna mendorong kemajuan dan pemerataan daerah kepulauan dan pesisir. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut menghadiri musyawarah nasional ketiga Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia atau Aspeksindo. Bersama ratusan kepala daerah wilayah kepulauan dan pesisir lainnya, Munas ini digelar sebagai upaya mendorong kemajuan yang berkeadilan bagi daerah kepulauan dan pesisir. Laut dan pesisir ini menjadi bagian yang dipikirkan dalam sejak perencanaan sampai eksekusi kemanfaatan semua program pembangunan nasional kita. Dengan pertimbangan tadi, 2/3 penduduk Indonesia itu tinggal di daerah laut dan pesisir. Dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir bersama Institut Setiami diharapkan dapat membangun sinergi demi mempercepat pemerataan seluruh aspek di wilayah pesisir dan kepulauan. Munas ini juga diharapkan dapat mewujudkan misi Indonesia sebagai poros maritim dunia untuk maritim yang berdaulat dan menjadikan bangsa Indonesia lebih maju. Dari Jakarta, Andisa Rizkia, Sadu Santo Budi, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, pameran kekayaan intelektual terbesar di tanah air resmi dibuka di Jakarta. Dalam rangkaiannya juga diumumkan sertifikat kekayaan intelektual yang kini dapat digunakan sebagai kolateral.
IP Expos Indonesia 2025 resmi digelar di Jakarta dengan mengusung tema Elevating Indonesia's Intellectual Property to the World. Dihadiri Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas, pameran kekayaan intelektual ini mengumumkan lahirnya program pembiayaan baru yaitu kredit berbasis sertifikat kekayaan intelektual. Dengan kerjasama dengan perbankan nasional, kini sertifikat merek, paten, hak cipta atau desain industri dapat dijadikan kolateral pinjaman. Tadi kita luncurkan pertama kalinya ada pembiayaan intellectual property. Ya. Artinya peluncuran kredit oleh BRI yang nanti ke depannya akan ini menjadi program yang luar biasa karena pembiayaan IP itu adalah sertifikat hak kekayaan intelektual yang menjadi kolateral pinjaman. Dirjen World Intellectual Property Organization atau WIPO yang turut hadir dalam gelaran ini menyampaikan komitmennya untuk mendukung pemanfaatan kekayaan intelektual untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital di tanah air. WIPO juga meluncurkan sejumlah program bersama pemerintah Indonesia, termasuk pembiayaan mikro melalui kredit usaha rakyat, serta peningkatan kesadaran dan pendampingan perlindungan KI di lapangan. And our purpose here is to help the Indonesian government and private sector and financial sector to work together across, to collaborate in a new national IP strategy so that Indonesia's creative economy, digital economy, and the green economy and your vision Asa Cita as well as the AMAS 2045 vision is supported by intellectual property. IP Expos Indonesia 2025 diharapkan menjadi momentum besar dalam meningkatkan potensi kekayaan intelektual Indonesia ke panggung dunia. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Eri Nugraha, iNews melaporkan.